يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Ada buku yang menarik, kesalahan dalam sholat. Dalam bahasa fikih, kesalahan itu berarti hal yang bisa membatalkan sholat. Saya termasuk orang yang tidak berani untuk memvonis dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Apa yang kita anggap salah belum tentu salah temenan gitu. Dan apa yang kita anggap baik, benar, belum tentu benar-benaran. Doanya itu kan Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, tunjuki kami yang benar itu memang benar adanya. Kadang kita sudah merasa benar, tapi setelah mengadakan kajian, ternyata masih keliru. Salah satu yang dianggap salah dalam sholat itu, orang yang sholat tidak menggunakan sutra. Sutra itu artinya pembatas. Lain dengan takbir. Di masjid sering dibedakan antara shaf laki dan rombongan dengan takbir. Ini beda. Sutra itu pembatas yang dipakai orang sholat. Dalam kajian apapun, kapan kita ini menjalankan ritual, ada hadis instruksi dan juga ada hadis aplikasinya. Sering kita menjalani keagamaan, hadis instruksinya saja tidak muncul, apalagi hadis aplikasinya. Dan sering kita juga hadis instruksinya muncul, tapi aplikasinya direkayasa. Ini sering terjadi. Perintah membacakan sholawat itu benar. Ada dalam Quran, ada dalam hadis. Instruksinya benar. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Man shalla alayya marratan sallallahu biha asyr. Instruksinya muncul, tapi aplikasinya kenapa kok direkayasa? Muncul berbagai jenis sholawat. Yang sholawat badar lah, sholawat nariyah lah, sholawat najiyah, sholawat kamilah, sholawat tamah, macam-macam. Teman saya ini sampai 12 lembar fotokopi, saya dapat fotokopiannya. Itu rekayasa. Akan indah aplikasinya, coba bercermin dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Rasul. Enak. Sutra ini juga begitu. Ada enggak? Bahasa instruksinya ada. Hadis instruksinya ada. Yang diriwayatkan oleh Sabra bin Ma'bad al-Juhani. Ibu-ibu bisa melihat tulisannya. Saya besarkan lagi, masih ada ruang. Ini lebih besar. An Sabra bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu
kola, enak mic-nya ini. Iya, saya nggak ngotot sama sekali. Bagus, bukan mahal, tapi cocoknya itu. Ya, bagus ini, jadi mau balik nggak ngotot-ngotot. Kalau ngotot-ngotot kehilangan konsentrasi. Cerita Qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis qauli. Liyastatir, supaya menggunakan sutra. Nah, lam di sini lam amr, kata kerja untuk perintah. Ahadukum, seorang di antara kalian, jadi individual, fi sholatihi, dalam sholat masing-masing individu, walau bisa min, walaupun dia menancapkan anak panah. Wujudnya boleh seperti itu. Nah, biasanya ada kaidah yang dipakai, al aslu fil amri lil wujub. Ini yang belajar hadis di Saudi rata-rata doktrinnya selalu begitu. Itu kaidah, bukan dalil. Asal perintah itu selalu menjurus kepada wajib. Oleh karena itu, kalau ada orang sholat tidak pakai sutra, dianggap apa? Salah, menyalahi apa? Kewajiban. Sampai di YouTube itu ada temannya duduk dijadikan sutra, nggak apa-apa. Tapi temannya yang duduk itu berjalan, menghindar, jalan sambil sholat, jalan, cari teman duduk lagi. Gitu. Pernah melihat YouTube-nya? Iya. Kenapa nggak cari yang permanen? Seperti tiang. Oh, ternyata masjidnya tidak ada tiangnya. Nah, cari dinding, ngomong kalau dinding gimana? Misalnya begitu ikhtiarnya. Kalau di Masjidil Haram, jangan coba-coba suternya pakai ransel begini atau tas tentengan, jangan. Kalau sampai coba-coba, pertama disadu, yang kedua melayu nanti itu rawan, ditaruh samping aja rawan hilang. Apalagi ditaruh di depan, ya paling enak ya dijalangkotkan gitu. Itu jaga-jaga. Kameranya seperti itu. Ini instruksinya. Kemudian aplikasinya. Nah, sebab Rasul bukan sosok orang yang hanya pintar menyuruh, tapi juga sosok yang pandai memberikan apa? Keteladanan. Kalau enggak, ditegur oleh Allah. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Bukan hanya Rasul. Kita pun kalau hanya pintar memberi instruksi, tapi tidak pintar memberi contoh, ditegur oleh Allah. Kecuali kalau memang tidak mampu. Tidak ada salahnya orang belum haji menasihati temannya untuk haji. Tidak apa-apa. Dia tidak akan dapat celah karena memang belum mampu menjalani ibadah haji. Indah seperti itu. Nah, aplikasinya diceritakan oleh Anas bin Malik. Sebenarnya banyak.
Kalau saya baca semua habis waktunya. Satu contoh yang saya bacakan misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, Sholat Rasulullah, sholatlah siapa Rasulullah al-Aid, hari raya, bil musola, bukan bil masjid. Beda redaksi hadis musola dengan masjid. Kalau musola itu bumi Allah yang tidak dibatasi, bahasa kita tanah lapang. Tapi kalau dibatasi, entah besar, entah kecil, entah kecil, tetap namanya masjid. Bayangkan Masjid Sabah yang 7 macam itu sekarang tinggal 5. Yang 2 termakan jalan katanya. Itu rata-rata yang paling besar itu hanya 3 kali 6. Yang paling kecil 2 kali 3. Paling atas. Nah, ini satu-satunya yang belum pernah saya tempati untuk sholat. Tidak ada akses jalannya ke atas itu. Andaikan ada, kayak Gua Hira itu, saya coba. Biar seumur hidup pernah saya sholat di sana. Yang lain pernah. Dulu masih diizinkan, sekarang sudah tidak boleh. Disiapkan masjid besar di bawah Khodam, di wilayah Khodam. Jadi kecil tetap namanya masjid. Bedanya kalau masjid ini untuk ibadah sholat Jumat dapat predikat masjid jami'ah dari kata Jumu'ah, sehingga banyak sekali yang hadir. Itu bedanya. Ini dipakai Jumatan enggak? Berarti ini masjid jami'. Namanya apa ini? Zainuddin. Masjid Jami' Zainuddin NZ. Karena yang bangun Zainuddin ya dia. Iya. Masya Allah. Al-Id, hari raya entah fitri atau adha, mustatiron, sambil beliau menggunakan sutra dari kata satar, bihirba, dengan yang namanya tombak. Saya sering mengatakan tuh tongkat komando, gitu. Karena Rasul ketika haji itu selalu di atas unta, tawafnya di atas unta, lempar jumroh di atas unta, tawaf pun di atas unta. Nggak bisa mencium ajaran Islam. Tombaknya ini, tongkat komandonya ini yang diusahakan. Boleh wujudnya apa saja. Yang masih pro dan kontra, wujudnya itu kalau berupa garis. Nah, kenapa? Ada yang bilang hadisnya dhaif, ada yang bilang di atas dhaif itu hasan li ghairi. Ini bergantung cara menelitinya. Sehingga sajadah itu sudah berfungsi sebagai apa? Sutra. Itu ceritanya. Nah, lebih aman. Ya, sekarang sudah ada bisnis sutra. Sini ada enggak? Enggak ada. Gitu. Itu bisnis kayu sutra. Gitu. Saya tanya, ada berapa buah? Ada 10, jamaahnya 400. Mestinya menyiapkan 400 gitu loh.
Karena ini individu. Sehingga ketika diskusi itu, boleh tidak saya nyimpulkan? Silakan. Setelah Anda memaparkan panjang lebar begitu, dengan judul kesalahan dalam sholat, kalau begitu sutra ini jadi rukun jadi syarat sholat. Benar Ustaz? Nah, berarti kesimpulan saya benar. Pertanyaannya, sejak kapan sutra jadi syarat sholat? Saya belajar fikih, apapun kok nggak pernah ya. Syarat sholat itu termasuk sutra. Syarat sholat itu seperti di kitab takrib, mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Satu adalah wudu atau tayamum. Artinya bukan dalam kondisi hadas. Yang kedua adalah masuk waktu kecuali dalam kondisi darurat. Sehingga boleh menjamak takdim atau menjamak takhir. Salah satu sholat dikerjakan bukan pada waktunya. Awalnya harus inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang ketiga, menghadap kiblat kalau mampu. Kalau tidak mampu, arah manapun adanya letak wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di Kanada tidak tahu arah, ya sudah, kemana saja menghadap, di situ letak wadahnya Allah. Pengen ke masjid, perjalanannya masih 2,5 jam. Waduh, terpaksa. Yang namanya tempat gereja itu didesain oleh mahasiswa jadi masjid gitu, diizinkan oleh Pak Rektor. Nah, sana gereja nggak ada yang pakai, rata-rata ateis, anti Tuhan. Saya khawatir nanti yang belajar Kanada pulang jadi ateis nanti. Hati-hati. Masya Allah. Selama di sana 3 minggu terang tapi nggak pernah melihat matahari. Suasananya biar, tapi tidak pernah melihat matahari. Mau pulang sudah mulai snow, terjadinya es di sana kiri kanan jalan. Sebelum pulang, 1 hari sebelum pulang, mulai ada es di sana. Alhamdulillah, saya jadi teladan teman-teman di sana. Kok nggak merasa kedinginan? Ada caranya, gitu. Itu ceritanya. Teman-teman kedinginan, saya kok nggak merasa kedinginan? Ada caranya. Hadis yang lain tidak saya baca. Itu ngaji ada hadis instruksi, ada hadis aplikasi. Nanti kalau kita membahas nanti secara tematik, ini kebiasaan saya, berapa sahabat yang terlibat di dalam riwayatan ini tidak gampang. Ketemu nanti ternyata perintah menggunakan sutra itu ada ilahnya. Diterjemahkan apa ilah itu? Sebab musabab. Ilahnya apa? Biar kita tidak dilintasi oleh orang. Ilahnya di situ. Maka nanti kalau bicara fikih lain dengan bicara hati. Nah, belajar hadis di Saudi itu memaksakan diri
bicara hukum memaksakan diri, mestinya harus pakai ilmu fikih. Tidak bisa belajar hadis langsung menyimpulkan fikihnya, istinbat tidak bisa. Itu para pakarnya yang bisa nanti istinbat hukum. Gara-gara memaksakan diri sering terjadi clash gitu. Ya seperti itu. Mereka tidak pernah melihat, pokoknya ada perintah wajib. Yang nggak pakai sutra nggak nyunah. Terus nggak nyunah itu bisa berarti nggak ngerti sunnah, bisa berarti nggak mengikuti sunnah. Sampai kesimpulan saya dibenarkan bahwa sutra itu hukumnya wajib. Kalau nggak pakai sutra berarti apa? Batal. Kan nggak salah. Kesalahan itu dalam terminologi fikih bisa membatalkan apa? Sholat. Nah, karena ilahnya muncul, muncul ini. Saya bacakan fungsi sutra. Satu hadis saja. An Talha bin Ubaidillah qala berkata, kunna dulu kami nusolli sholat waddawa dan binatang melata gitu. Tamur baina aidina, lalu lalang di hadapan kami saat kami sedang sholat. Fadzakarna dzalika li Rasulillah, lalu kami ceritakan kasus itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul dawuh, idza wada'a ahadukum, kalau meletakkan, menancapkan atau apalah artinya ahadukum, salah seorang di antara kalian, baina yadai, di depannya, misla mukhiratir rahli, semisal tingginya itu sandaran di kendaraan rata-rata antara 40 sampai 50 cm. Apa itu? Dinamakan apa? Sangkur di apa? Senderan di kendaraan itu apa namanya? Apa namanya? Ya, ya itu. Nah, kalau sudah meletakkan gitu, fadhisolli, silakan lanjut sholat. Wala yubali, tidak usah gubris, tidak usah mempermasalahkan man marra waro'adzalika. Siapapun apapun yang lalu lalang setelah sutra ini. Ini fungsinya. Ini penting kalau bicara fikih. Kenapa? Istinbat hukum itu berubah-ubah. Al-hukmu yadur ma'al ilah, bersama ilahnya, wujudan wa adam. Untung saya dulu ngajar usul fikih, sehingga dikit-dikit tahulah walaupun bukan ahlinya. Itu ilahnya. Babi itu haram, betul. Tapi kalau ada sebab darurat, boleh tidak makan babi? Boleh, kan ada susah cari makanan halal. Saya sudah siasati, bawa rice cooker sendiri, bawa nasi sendiri, bawa super mie, bahkan bawa bumbu pecel. Enak, tinggal beli ketan, digodok, dimakan sama bumbu pecel. Dimarahi saya. Ustaz ini pagi ini bermasalah. Aduh, sampai kok repot.
Ayo nanti kalau urusan sampai lama gimana? Aku duit nih. Jangan kan barang aku iso kakek tok ngono iki. Iya. Nanti kalau macam-macam saya makan di hadapan yang namanya jaga. Ini bukan racun. Ini makanan pokok Indonesia. Alhamdulillah, Allah. Tidak penting dek jauh makananku. Itulah ceritanya. Susah mencari itu yang halal di sana, ya Allah. Selalu tapi sampai teman saya ragu-ragu, wis aja yang dimakan telur dilingno, iya telur menurut sing gawe godhog yo babi bisa, wis aja makan. Itu ceritanya. Perlu disiasati itu, susah. Itu di perguruan apa itu? Kan ada itu yang terkenal itu. Apa itu? Ya, sampai lupa. Dalam rangka studi banding bagaimana pengabdian pada masyarakat yang berawal dari model kita pemberdayaan masyarakat menjadi pola ABCD itu, biar kita kenal, ya Allah. Alhamdulillah berhasil. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau seseorang sholat yakin tidak dilewati orang, tidak dilewati binatang, perlu sutra apa enggak? Tidak perlu itu. Lah ini ada masjid, mihrabnya kecil loh, nggak ada sepertiganya ini mungkin. Sampingnya ada podiumnya, saya didapuk jadi imam tuh sampai nyelempit ini. Padahal saya guru dan dia mau melepois. Kebetulan Pak Yainya kecil orangnya gitu. Itu depannya masih dipakai apa? Sutra. Ruangannya sudah ber-AC, ada ditambah dengan kipas. Tapi sisi kanannya itu ada kotakan begini, lobangan. Kan mubazir AC itu kan. Saya tanya, Pak Yai, untuk apa ini lubangan itu? Kan emang AC-nya itu. Jawabannya menarik. Kanggo itu emang. Ya Allah. Kepo ini. Tapi tahu masih ber-AC dipasangin kota-kotaan. Kalau saya nggak cabut jadi imam nggak tahu saya. Saya tanyakan kanggo itu, walah, ya wes. Jadi itu sampai dikasih apa? Sutra. Akhirnya sujud itu mengkukum, musuh pendek tambah sutra. Itu ceritanya. Fungsinya agar tidak dilintasi. Maka siapapun yang sholat merasa tidak dilintasi, ya sudah, nggak perlu pakai apa? Sutra. Di Al-Falah, Badiah Maghrib sebelum isi ngaji, saya Badiah, sutranya ini saya pakai. Saya taruh depan. Ada orang yang lewat, saya hadang. Disalahi. Aja. Tuh. Maksud saya ojo lewat, dia tidak salah. Ya. Ini kejadian tidak akan terlupakan. Karena pribadi saya yang punya pengalaman seperti itu. Sehingga nanti setiap orang menakar saya ini perlu sutra atau tidak. Di rumah menyiapkan bilik khusus untuk sholat, sunat ini lalu-lalang gitu. Lah kok di buku itu muncul
Sutra ini fungsinya bukan dilalui oleh manusia saja, termasuk dia tidak dilintasi oleh setan. Kaget saya. Hadisnya sahih, tapi kok pemahamannya seperti itu? Seingat saya, sepaham saya, sudah dipakai sutra masih dilintasi. Yang melintasi itu setannya gitu. Setan itu artinya pengganggu. Sama dengan ngaji begini, ada yang berkendara, wah setan. Jadi kok biar tidak dilintasi setan? Pertanyaannya, Rasul itu kalau ngimami pakai sutra apa tidak? Nah, pakai. Terkejut. Kok Rasul waktu sholat kayak gayo begini, merkes. Ini setelah itu melemparkan. Nah, itu dosen saya dulu mendemukannya gitu. Apa iya tak ngerti. Kira-kira ini gunung gitu. Rasul kalau nggak cerita jadi syariat. Imam nanti kalau sholat jangan lupa berkes kemudian lempar. Kalau Rasul tidak cerita, kenapa Rasul berbuat gitu? Cerita beliau. Tadi saya diganggu setan tuh, padahal sudah pakai sutra atau belum? Sudah. Akhirnya saya perkes setan itu sampai liurnya itu terasa pada jari jemari saya. Maunya ini sampai sholat dulu, sampai sholat gerunep ya. Maunya ingin saya cincang di tiang masjid gitu. Biar nanti jadi tontonan penduduk Madinah. Bukhari. Tapi saya teringat doa saudara saya. Akhirnya saya lepas kembali. Siapa? Doanya siapa? Sulaiman. Agar tidak ada lagi yang diberi kuasa di atas kuasa yang diberikan Allah kepada dirinya. Dilepas lagi oleh Rasul. Oh, kalau begitu tidak jadi syariah gitu. Kalau nggak cerita jadi syariah. Sudah pakai sutra masih diganggu setan. Lah sutranya makmum nanti ngikuti sutranya imam. Maka kalau ada di antara bapak ibu batal dalam sholat, boleh lalu lalang di hadapan apa? Sholat. Karena sutronya mengikuti sutronya imam. Itu yang dulu dilakukan oleh Ibnu Abbas. Begitu Rasul imami, Ibnu Abbas berlalang, tidak ditegur oleh Rasul. Kenapa nggak ditegur? Wah, spekulasinya banyak. Ya maklum, dia masih kecil. Udah, dia sudah mulai dewasa. Lahir tahun 3 Hijrah. Berarti ketika ikut haji usianya sudah 12 sampai 13 tahun. Nah, setelah hilang, saya sudah hampir masuk waktu dewasa. Itu ceritanya. Ketemu nanti, oh ternyata sutranya imam adalah sutra untuk makmum. Nah, ketika sampai jadi makmum, kemudian longgar-longgar, ada setannya enggak? Iya. Siapa bilang kalau sudah pakai sutra enggak dilewati apa? Setan malah ilik-ilik, membuat kita sampai lupa rakaatnya berapa, kan gitu.
Jadi kaget saya kalau fungsi sutra itu di buku itu ada nggak yang mempunyai bukunya. Saya dulu diberi, tapi begitu saya tinggal dinas, kemana itu buku, nggak ketemu. Itulah ciri khas tamu saya. Kalau ada buku bahasa Indonesia pinjam, tapi nggak dibalik. No, gitu. Alasannya nanti Ustaz kan bisa beli lagi, gitu. Tuh nggak dipinjemi, gimana? Dipinjemi nggak balik. Itu gambarannya. Jadi bukan untuk menghindar setan, setan tetap datang, tetap mengganggu. Yang melintasi itulah layak disebut apa? Setan, karena dia mengganggu orang sholat. Nasihat Rasul ada berhenti 40, ada yang menafsirkan 40 tahun, ada yang menafsirkan 40 bulan, 40 hari. Dan mungkin hadis ini dimaknai dinotatif. Lang sholatnya gak sampai 5 menit kok. Lapa mentenya 40 tahun. Nah, gak bisa hadis seperti ini dimaknai dinotatif, dimaknai konotatif. Tentu sampai tuntasnya sholatnya orang itu paling 5 menit mari. Kadang-kadang 2 menit aja mari kok. Jadi begitu, itu lebih baik. Itu nasihat. Jadi Rasul pinter. Orang yang sholat dinasihati, orang yang mau mengganggu pun dinasihati. Tuntas seperti itu. Terkejut lagi saya. Dapat edaran, saya dinas di Saudi itu mengumpulkan edaran-edaran yang biasanya diterjemahkan oleh teman-teman kita ini. Kecuali kalau sholatnya di Masjidil Haram tuh. Sejak kapan ada kecuali gini? Saya lihat fatwanya itu dalilnya mana ini? Tidak ada dalilnya apa? Karena kondisi orang tawaf itu banyak. Oh, yang masih fatwa ini tidak pernah ke Masjid Sunan Ampel waktu Jumat Legi. Wah, di Ampel Jumat Legi ngalang-ngalang tawaf. Jadi mestinya bukan hanya di Masjidil Haram, di Masjid Sunan Ampel Jumat Legi juga tidak apa-apa kan gitu. Terkejut saya. Kok ada yang fatwa dasarnya itu bukan Quran, bukan hadis, tapi pemikiran. Karena memang dianggap darurat kan gitu. Itu ceritanya. Maka jamaah saya dengan dinamika kelompok, bagaimana caranya sholat 2 rakaat itu bisa nikmat, tidak terganggu. Jangan dekat-dekat, agak menjauh. Sebagian separuh bikin lagar betis untuk memberi temannya, makanya sholatnya singkat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Qul ya ayyuhal kafir. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca apa? Qul huwallahu ahad. Sehingga tidak begitu terganggu, dengan catatan jangan terlalu dekat dengan Ka'bah, agak menjauh. Bisa, apalagi sampean di tingkat atasnya, tambah bisa melaksanakan dengan khusyuk. Jadi itulah ceritanya. Kok persis ya? Nggak boleh demonstrasi gitu. Nah, waktu ketemu dengan Pak Rektor, jadi guru besar di sana itu 1 bulan sekali diajak Pak Rektor untuk diskusi. Sayang di sini banyak guru besar, ya hanya untuk kepentingannya sendiri, Pak. Kapan ya dia punya andil
untuk kepentingan orang banyak gitu. Saya disindir waktu itu. Gimana Muslim Indonesia itu dikit-dikit demonstrasi. Saya sudah membaca edarannya, makanya saya berani ngomong. Mohon maaf Pak Rektor, orang mengeluarkan fatwa tidak boleh demo itu dasar hukumnya apa? Nggak bisa jawab. Karena yang mengeluarkan fatwa tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Gitu. Saya tahu. Saya tidak menyebut orangnya, nggak enak gitu. Sudah saya kumpulkan itu. Dasar apa? Dasarnya mafsadahnya lebih banyak loh gitu. Jadi mafsadah itu unsur buruknya itu lebih banyak. Nah kalau itu yang jadi tolok ukur, kenapa nggak mengharamkan sepak bola? Sepak bola mesti tawuran. Ayo, podo-podo mafsadah. Nggak mungkin hobinya sepak bola. Sama dengan kiai ditanya hukumnya rokok nopo Pak Yai, ya wajib. Kalau bagi wanita hamil haram, gitu. Anak kecil haram. Kalau Pak Yai wajib. Pak Yai kok ditanyai hukum rokok? Ini namanya kiai itu mesti ahli hisab gitu, ahli rokok kan gitu. Itulah namanya hukum. Nggak ada dari Quran dan hadisnya, tidak ada. Diskusi belum selesai, terjadi demo besar-besaran di Riyadh, ibu kota Saudi. Ada langsung keluar berita langsung. Tuh demo di Riyadh. Masya Allah, jalan kaki sekian banyak orang. Yang di demo apa? Munculnya kebijakan wanita diizinkan nyetir sendiri. Dikit-dikit der, reteng kiri, belok kanan, der, mama, bodoh bapak ya anaknya bodoh ternyata. Jadi tiap hari itu mesti ada apa? Kecelakaan. Maunya biar dicabut kebolehan wanita untuk nyetir sendiri itu di meneng sana. Kalau mereka jalani meneng sana. Itu yang melatar belakangi saya membuat buku aksi demonstrasi, hadis aksi demonstrasi. Saya lupa nomor berapa itu. Ini saya tulis ketika saya masih dinas di Saudi dulu, diilhami kasus aksi demon. Ini ada yang ke-31. Gara-gara saya ditanya, lah Anda demo ada. Karu kok bisailo. Bisa menunjukkan dalilnya. Mau bersama. Satu aja. Rasul sudah mengingatkan, tidak ada sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Lah kok ada berita dari Aisyah viral di WA group itu bahwa Rasul itu sholat sunnah setelah asar. Nah, bingung nggak sampai? Saya ulangi lagi. Rasul sudah menyampaikan pesan tidak ada sholat setelah asar sampai maghrib. Lah kok muncul WA grupnya Aisyah bahwa Rasul sholat sunnah setelah sholat asar. Bingung apa tidak? Bingung.
Itu yang membuat kita demo ke Aisyah. Itu demo ke Aisyah. Nah Aisyah di demo bilang, kalian kalau ingin tahu sana ke rumah Ummu Salamah. Saya ini dapat WA dari Ummu Salamah gitu. Karena Aisyah itu juru bicara keluarga. Jadi tidak apa-apa para istrinya Rasul curhatnya ke Aisyah. Demo kita lanjutkan dari Monas menuju apa? Menuju iya ke istana, jalan kaki kan. Lah Rasul masih ada di situ. Lah Ummu Salamah di demo, bingung itu. Ada apa kalian semua ini? Berita membingungkan. Sumbernya dari Aisyah. Kata Aisyah, suruh kepanggilnya. Berita apa? Sampai yang menyampaikan Rasul sholat sunnah setelah azan. Aku delak dewe kak. Aku menyaksikan kalau Rasul sholat sunnah. Ini bahayanya hadis fi'li. Karena hadis fi'li itu respon. Orang merespon ada nilai historisitas. Kalau tidak percaya, masing-masing akan saya tanya individu. Wajahnya Zainuddin itu kayak apa? Pasti beda-beda. Ono sing seneng, ono sing enggak, macam-macam. Itu namanya historisitas. Rasul keluar, ada apa? Berita membingungkan. Oh gini tuh. Tadi saya punya kewajiban ba'diyah duhur, belum kesampaian. Kedatangan putusan Ummul Qais sampai waktu asar datang. Lah 2 rakaat itulah mengkodok ba'diyah duhur. Ya wis mari. Jangan kira tidak ada namanya hadis demo. Ada yang lain. Baca buku saya, cek laku. Demo di mana di Kuba gara-gara imamnya dikit-dikit pul. Tuh ceritanya. Alhamdulillah sehingga tahu bahwa fungsi sutra adalah untuk tidak dilintasi. Orang yang sholat yang merasa tidak dilintasi tentu tidak perlu menggunakan apa? Sutra. Andai kan menggunakan sutra tentu yang lebih baik. Jadi tidak ada kaitan sah dan tidaknya apa? Sholat. Ini bukan syarat sholat. Berarti yang bilang syarat sholat memberi persyaratan yang tidak disyaratkan oleh Allah dan Rasul. Enggak boleh begitu. Itu bukan ahli fikih, opo-opo tentang hukum. Jadi Mas, terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.